Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ova Krisna Nugroho dari Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NPM 2021 Saya di sini ingin mempresentasikan sebuah rancangan media pembelajaran yang diadaptasi dari kartu permainan domino, di mana nantinya kartu ini akan memuat materi pembelajaran tentang negara-negara yang berada di ASEAN. Langsung saja, perancangan media pembelajaran interaktif kartu domino teka-teki negara di ASEAN. Media pembelajaran berperan penting dalam proses belajar mengajar, terutama untuk meningkatkan antusiasme siswa. Materi tentang ASEAN seringkali menjadi momok bagi setiap siswa. Materi tentang ASEAN sering sulit dipahami karena metode pengajaran yang monoton, yaitu biasanya melalui ujian secara tertulis, menjawab soal, atau menghafal-hafal materi yang cukup sulit bagi siswa. Untuk itu, saya merancang kartu domino sebagai media interaktif untuk membantu siswa memahami materi secara menyenangkan dan efisien. Penggunaan kartu domino sebagai media pembelajaran telah berhasil diimplementasikan di beberapa mata pelajaran atau berbagai subjek. Salah satunya itu ada seperti sejarah, matematika, dan bahasa Arab. Dengan hasil yang positif, penelitian sebelumnya membuktikan media pembelajaran berbasis permainan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan ini tertera 10 sumber yang menjadi referensi perancangan media pembelajaran kartu domino tentang ASEAN ini. Oke. Selanjutnya, pemilihan media kartu domino. Media ini dipilih karena pertama, interaktif dan menarik. Permainan ini memadukan pembelajaran dengan aktivitas kelompok, yang dimana siswa itu dituntut aktif, lalu jadi terjalin kerjasama komunikasi antara siswa satu dengan siswa lainnya. Lalu interaksi dengan pengajar juga terkesan lebih mengasihkan. Selanjutnya, media ini juga media yang efektif, yang dimana media ini dirancang memiliki visual yang menarik dengan warna-warna yang kontras, yang dapat membantu siswa memahami dan meningkatkan daya ingat dari siswa tersebut. Jadi dimana terdapat bukti bahwa visual itu akan lebih mudah diingat dibandingkan dengan tulisan. Namun di kartu domino ini saya menggabungkan keduanya, di mana situ terdapat tulisan dan juga visual, sehingga visual tersebut dapat membantu siswa dalam memahami dan menghafal materi tentang negara ASEAN ini. Selanjutnya, melatih keterampilan siswa. Permainan ini melibatkan logika, strategi, juga kerjasama tim. Jadi jiwa kompetitif siswa di sini juga diasah. Lalu strategi dalam menyelesaikan teka-teki dari setiap soal yang ada di kartu itu juga harus secara cepat. Perlu kerjasama tim juga. Jadi di sini kerjasama tim siswa dan strategi siswa juga diasah. Selanjutnya, konsep dan rancangan. Rancangan kartu domino ini memiliki dua sisi, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Di mana sisi depan berisi pertanyaan dan jawaban yang saling terkait. Dan sisi belakang itu visualnya sama, seragam seperti kartu-kartu pada umumnya. Lalu untuk rancangannya, kartu ini dicetak dalam ukuran A6, didesain sesederhana mungkin visualnya supaya keterbacaan tulisan di kartu ini dapat terbaca. Lalu warna-warnanya saya buat kontras untuk memudahkan keterbacaan tadi dan juga meningkatkan ketertarikan siswa itu. Kartu ini dicetak dengan ketebalan 260 GSM. Lalu untuk bahannya sendiri menggunakan art karton. Selanjutnya, tahapan perancangan. Yang pertama itu ada mencari referensi.
Dimana tahapan ini saya sebagai perancang mencari topik permasalahan dari materi yang akan dibawakan ini, mencari sumber-sumber atau media-media terkait terdahulu yang pernah dibuat sebelumnya. Lalu materi-materi tentang ASEAN saya juga cari sebagai referensi dan sebagai bahan untuk kartu domino ini. Lalu lanjut ke membuat perancangan. Di sini saya menyusun rencana saya untuk merancang kartu domino tadi, yang dimana itu saya membuat mood board dari gaya ilustrasinya seperti apa, palet warna yang saya ingin gunakan itu apa, layout dari tata letak font dan juga visual ilustrasi itu seperti apa, dan juga huruf yang saya gunakan itu apa. Setelah sudah dibuat rancangannya, pekerjaan juga semakin terarah karena sudah adanya mood board ini. Lanjut ke membuat desain dan prototype. Pada tahapan ini perancang mulai membuat prototype dari kartu domino. Di sini saya membuat prototype dari kertas HVS sederhana. Ini terdapat tampak depan dan tampak belakang dari kartu yang nantinya saya akan realisasikan. Saya juga mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya buat ke prototype ini, dimana di situ terdapat pertanyaan seputar ASEAN dan juga jawabannya gitu. Lalu membuat sketsa. Sketsa ini saya membuatnya digital, membuat sketsa sederhana dan menaruh palet-palet warna yang sudah saya buat ke sketsa. Selanjutnya ke tahapan perancangan, yaitu mendesain, bagian mendesain. Lalu setelah sudah jadi sketsa kasarnya, sketsa dasarnya, lalu saya merapihkan sketsa tersebut, mencoba merealisasikannya. Gambaran tertera ini merupakan hasil akhir dari desain yang sudah saya buat. Lalu di sini desain lain dari ke 24 kartu yang sudah saya buat. Selanjutnya setelah desainnya sudah jadi, lalu bisa masuk ke tahap cetak. Pada tahapan ini perancang mencetak hasil desain yang telah dibuat. Perancang mencetak kartu dengan full color dan dua sisi, dicetak menggunakan kertas art karton dengan ketebalan 260 GSM, lalu dipotong ukuran A6. Lalu setelah tahapan cetakan sudah selesai, bentuk fisiknya sudah ada, dan kartu pun siap untuk digunakan. Tahapan-tahapan perancangannya, perancang juga menggunakan beberapa aset visual yang bersumber dari internet, yaitu sumber-sumbernya terkait ada Pinterest, Freepik, Wikipedia, Sonar.id, Tirto.id, Kompas.com, dan IDN Times. Selanjutnya ini merupakan lampiran hasil media pembelajaran yang sudah dicetak. Selanjutnya petunjuk cara penggunaan media. Yang pertama itu siapkan kartu. Setiap kartu memiliki pertanyaan dan juga jawaban pada sisi depan. Pastikan semua kartu telah disiapkan dan dikocok sebelum permainan dimulai. Lalu bentuk kelompok yang terdiri dari 2-5 orang. Selanjutnya, setiap kelompok akan bekerja sama untuk menyusun kartu-kartu tersebut. Lalu, tentukan waktu berapa lama untuk menyusun semua kartu. Selanjutnya, cara bermainnya, setiap kelompok harus menjawab pertanyaan pada kartu, lalu menemukan jawaban yang sesuai di salah satu kartu lainnya. Sambungkan kartu secara beruntun berdasarkan pasangan pertanyaan dan jawabannya. Ulangi langkah tersebut hingga semua kartu membentuk lingkaran besar. Selanjutnya, kelompok yang menyelesaikan kartu dengan waktu paling cepat, itulah kelompok yang menang. Baik, selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan dan menjelaskan lebih detail bagaimana cara penggunaan media pembelajaran ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kartu domino ini dapat dimainkan, cara bermain kartu domino ini. Kartu domino ini namanya adalah rantai ASEAN, dimana nanti kartu ini semua akan menyambung menjadi satu, membentuk satu lingkaran. Cara bermainnya, pertama siapkan kartu, lalu acak kartu. Setelah acak kartu, kita bisa bagi kelompok. Satu kelompok bisa berisi 2-5 orang, lalu kita tentukan waktu
berapa lama waktu untuk kartu ini menjadi satu lingkaran utuh. Setelah itu mungkin kita bisa taruh kartu pertama di sini, ini. Lalu di sini terdapat dua sisi kartu, di mana atas ini merupakan jawaban dan bawah ini adalah pertanyaan. Di mana jawaban ini merupakan jawaban pertanyaan dari kartu lain yang berada di sini. Dan pertanyaan di bawah ini jawabannya berada pada kartu yang ini, yang banyak ini. Di sini pertanyaannya apa nama dokumen pendiri ASEAN. Antara tim bisa saling mencari, bekerja sama, mencari jawabannya, dan misalnya ini jawabannya adalah Deklarasi Bangkok. Seperti itu cara bermainnya. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mulai kartu sampai akhir kartu. Lalu jika sudah semua kartu tersusun seperti ini, maka permainan itu sudah bisa dianggap selesai. Dan tugas tenaga pengajar nanti akan mengecek bagaimana apakah kartu ini benar semua atau tidak. Karena pada dasarnya sebenarnya kalau jika kartu ini salah menjawabnya, misalnya kegiatan kerjasama ASEAN di bidang olahraga adalah, misalnya jawabnya adalah Sungai Mekong, ini sudah salah, dan nanti seterusnya pertanyaan selanjutnya akan salah dan akan menyebabkan kebingungan atau rancu. Dan jika satu kelompok itu bisa menyelesaikan dengan waktu tercepat, maka kelompok itu dianggap kelompok yang menang. Itu tadi penjelasan dari bagaimana saya merancang kartu domino sebagai media pembelajaran negara-negara di ASEAN. Semoga media pembelajaran ini dapat membantu siswa lebih antusias dalam belajar, memahami materi ASEAN dengan mudah, dan belajar melalui bagaimana itu kerjasama dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Gitu. Lalu semoga kartu ini menjadi metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa maupun pengajar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.